Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restoni Saputra, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kembali lagi dengan saya menggunakan baju yang sama, karena di hari ini saya akan membuat sekaligus full beberapa video untuk menyelesaikan tugas. Jadi saya melakukan tugas saya di sini, ya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam video ini tentang materi stabilitas makroekonomi di Kalimantan Barat. Jadi stabilitas makroekonomi ini adalah perekonomian yang terkendalikan dan seimbang, ditandai oleh inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang terkendali, sistem keuangan yang sehat. Bagi Kalimantan Barat, stabilitas ini penting karena strukturnya ekonomi masih didominasi sektor primer dan sangat dipengaruhi faktor distribusi. Indikator utama stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kalbar ditopang oleh pertanian dan perkebunan. Mengapa demikian? Karena di Kalimantan Barat ini ada namanya pertanian dan perkebunan. Itulah untuk menambah atau mempertingkatlah ekonomi kita di sini, karena di mana-mana kan semua orang butuh kayak makan, pasar, dan lain-lain. Dari pertanian dan perkebunan lah tuh. Di situ dari keuangannya tuh kayak meningkat gitu gara-gara ada pertanian dan perkebunan. Terus perdagangan dan jasa, berdagang dan jasa kayak orang jual ataupun kayak pasar-pasar yang berdagang, nah kayak gitu. Industri pengolahan skala menengah. Terus inflasi. Inflasi di Kalbar umumnya tuh dipengaruhi harga bahan pangan, keterbatasan infrastruktur logistik, faktor musiman dan cuaca. Cuaca panas, cuaca hujan pun pengaruh ya. Terus pengendalian inflasi dilakukan melalui kerjasama Bank Indonesia dan pemerintah daerah. Ada pengangguran. Pengangguran itu dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja formal. Kenapa? Saya pun juga bingung. Di saat ini kita cari kerja pun susah, sangat susah. Makanya di situ kita memang harus ada namanya berjuang lah sampai detik akhir ya. Jadi saya minta tolong kepada pemerintah Kalimantan Barat ataupun Indonesia, berikanlah lapangan kerja kepada kami, karena kami ini kan butuh kerjaan juga. Selepas kuliah kami butuh juga kerja. Bukan hanya lepas kuliah, mungkin ada yang di sana teman-teman saya yang tidak kuliah butuh juga kerjaan. Jadi tolonglah berikan ketersediaan lapangan kerja yang formal bagi siapapun, jangan pandang bulu dari ijazah. Yang penting dia bisa kerja, apa kerjanya serahkan sesuai dengan yang dikerjakan atau yang mampu dikerjakan. Terus kualitas SDM sama dominasi sektor informal. Stabilitas sistem keuangan itu ditandai oleh perbankan yang sehat, risiko kredit yang terkendali, akses pembiayaan yang terus meningkat. Oke. Kondisi makroekonomi Kalbar, ini kondisinya nih secara umum. Stabil, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, ketergantungan tinggi pada daerah lain,
distribusi barang menjadi faktor kunci stabilitas. Tantangan utamanya, ketergantungan pada komoditas, infrastruktur dan distribusi belum merata, inflasi pangan, ketimpangan wilayah, literasi keuangan yang masih rendah. Jadi tantangan utamanya itu 5 ini yang saya sebutkan tadi. Terus upaya menjaga stabilitas, penguatan koordinasi BI dan Pemda, diversifikasi ekonomi daerah, penguatan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, perbaikan infrastruktur logistik. Jadi kesimpulan makroekonomi Kalbar ini relatif terjaga, namun perlu penguatan kebijakan struktural dan sinerga antar lembaga agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Nah, misalnya ada kayak pertanyaan kan, mengapa stabilitas makroekonomi penting bagi Kalimantan Barat? Karena stabilitas makroekonomi itu menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, mengurangi risiko gejolak harga, terutama di daerah yang bergantung pada sektor primer dan distribusi seperti Kalbar. Nah, dari itulah mengapa stabilitas makroekonomi ini paling penting sangat di Kalimantan Barat itu loh. Karena yang saya jelaskan tadi itu, stabilitas makroekonomi menjaga daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakatnya harus dijaga. Itu mendorong investasi. Investasi ini banyak macam. Susah nak saya sebutkan kalau investasi ini. Ada kayak namanya investasi berbagai macam lah di Kalbar. Yang penting bisa didorong gitu loh untuk investasi. Terus ada pertanyaan lagi, indikator apa yang paling berpengaruh terhadap stabilitas makroekonomi Kalbar, Bang? Inflasi, khusus inflasi pangan. Karena Kalbar sangat tergantung pada pasokan dan distribusi barang dari luar daerah. Jadi kita yang di orang Kalbar nih, itu pun bergantungan pada pasokan dan distribusi barang dari luar daerah, kayak luar daerah Kalimantan Barat lah, di mana-mana gitu kan. Jadi barang-barang tuh kita apa namanya penjelasannya, kiriman lah, impor ekspor. Jadi Kalbarnya dapat imporan dari ini, dari pulau ini, dari pulau ini, pulau itu, ataupun Kalbarnya dapat imporan dari Malaysia, Brunei. Nah, itu tuh kita masih bergantungan, tanpa namanya pasukan dari distribusi barang dari luar daerah tuh kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, terus apa peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi daerah? Bank Indonesia menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, pengendalian inflasi bersama TPID, serta mendorong sistem pembayaran yang efisien dan inklusif. TPID ini pemerintah. Jadi perannya Bank Indonesia ini menjaga stabil kebijakannya moneter, pengendalian inflasi bersama pemerintah, serta mendorong sistem pembayaran yang efisien dan inklusif. Mengapa inflasi di Kalbar sering dipengaruhi faktor distribusi, itu kan, bukan distributor, distribusi. Karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur yang belum merata, sehingga biaya logistik tinggi dan berdampak langsung pada barang harga. Jadi barang logistik nih yang kok kita beli itu tuh memang tinggi sih harganya. Makanya inflasi Kalbar tuh sering dipengaruhi dengan faktor distribusi. Gitu. Terus ada apakah kebijakan moneter selalu efektif di daerah seperti Kalbar? Tidak selalu optimal. Karena transmisi kebijakan moneter dari pusat ke daerah sering terhambat oleh kondisi perbankan, risiko kredit, dan struktur ekonomi daerah.
Terus apa dampak ketergantungan pada sektor primer terhadap stabilitas ekonomi? Ketergantungan pada sektor primer membuat ekonomi rentan terhadap terhadap fluktuasi harga komoditas dan faktor eksternal seperti cuaca dan pasar global. Nah, jadi kita tuh tergantung pada cuaca sama pasar global. Makanya dampak tergantung pada sektor primer tuh terhadap stabilitas ekonomi, itulah yang tadi saya jawab tuh. Ketergantungan pada sektor primer membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan faktor eksternal seperti cuaca dan pasar global. Apa sih solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas makroekonomi Kalbar? Yaitu diverifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan UMKM dan sektor industri pengolahan. Nah, stabilitas makroekonomi Kalbar ini tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter sih sebenarnya dan fiskal, tetapi juga pada kesiapan struktur ekonomi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya dapat ilmu pun hanya itu juga. Siapa tahu teman-teman yang nonton atau siapapun lah yang nonton di sini ada dapat lebih tentang apa yang saya jelaskan di video ini, boleh di komen, boleh dikritik. Oh, bang ini begini-gini enggak apa-apa. Saya salahnya di mana? Kritiknya. Bang, sebenarnya kabar ini kayak gini-gini bang. Oke, saya terima. Seperti video yang sebelumnya yang saya jelaskan ya, apapun saya terima. Karena biarpun saya bisa menjelaskan kayak gini, saya tetap butuh ilmu tambahan. Baik, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.